Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, untuk terjemah perkata. Dan sebelum dilanjutkan ke ayat 282, saya ulang teori sedikit. Kalau di handout panjenengan yang ini itu ada di terakhir dari kata benda. Jadi halaman berapa ini? 4. Jadi kata benda itu ada, kata benda itu bahasa kalau dalam ilmu apa? Qawaid isim ya. Isim ini kata benda. Kata benda itu dibagi dua, isim jamid dan isim mustaq, atau kalau dalam bahasa yang lebih mudah, kata benda asli dan kata benda turunan. Kata benda asli ya, di sini tidak dijelaskan lebih lanjut karena memiliki bentuk yang tidak berubah. Nah, kata benda asli ini oleh bahasa Indonesia niku seperti ini Bu. Yang gampang niku seperti kata batu. Batu kan kata benda ya. Kata dasarnya apa atau turunan dari kata apa? Ya tidak ada, memang itu asli batu. Pohon juga asli, konten-konten ya. Tapi kalau kata benda turunan itu adalah sebuah kata benda turunan dari kata kerja. Contohnya penciptaan dari kata cipta atau menciptakan. Pembelajaran dari belajar, itu turunan, kata turunan. Tapi kalau yang asli, yang jamid, ini tidak perlu diotak-atik lagi, bisa langsung dimaknai. Tapi kalau itu adalah isim turunan atau isim mustaq ini, itu kemungkinannya ada 5. Mungkin nanti ada yang bisa menyebutkan sampai banyak lagi, tapi kalau disimpulkan ini. Yang pertama adalah masdar. Masdar ini adalah sebuah kejadian atau polanya ya intinya sama dengan kata benda itu. Kalau kata kerja itu menciptakan, maka ketika menjadi kata benda, maka awalan me-nya panjenengan rubah pokoknya, tidak boleh me. Pe, per, ke, ter, pen, peng, pokok dan lain sebagainya. Yang penting selain me dan ber. Contohnya di sini ngeten nih, kalau di sini. Jadi masdar itu adalah kejadian suatu pekerjaan. Dari kata kholaqa ini, maka menjadi kholqa, atau kalau huruf terakhir kan bisa berubah-berubah ya harokatnya ya. Jadi dari kata kholaqa yang hidup semua, kholaqa menjadi kholqa, huruf keduanya jadi disukun. Maka ini menjadi kata benda. Artinya menjadi penciptaan. Lek kholaqa menciptakan, lek kholqa penciptaan. Ini kalau masdar disebut dengan masdar. Yang kedua di sini ada juga panjenengan akan menemui yang kedua ini pelaku aktif. Pelaku aktif ini rumusnya adalah fa'ilun atau mu'i. Ini fa'ilun atau mu'i. Niki panjenengan buka dari kertas panjenengan. Contohnya saya berikan di sini. Fa'ilun atau mu'i. Nah, sekarang dari kata kholaqa, tetap dari kata kholaqa. Kata kholaqa ini berarti di sini kho ditambahkan alif,
La harakatnya kasroi, kemudian ko menjadi dhamma tain. Jadi dari kata khalaqa kalau dimasukkan rumus fa'ilun menjadi khaliqun. Berarti yang menciptakan, yang menciptakan. Pelaku aktif yang menciptakan. Nek pasif kan yang diciptakan. Atau maknanya itu sama dengan rumus mu'i. Mu'i itu apa sih? Mu'i itu huruf pertamanya mu, kemudian i ini adalah harokat sebelum terakhir. Mukhlikun. Nah, mukhlikun juga ini merupakan kata dasarnya khalaqa, sama. Jadi kalau polanya adalah mu pada huruf pertama dan i pada huruf sebelum terakhir, maka menjadi yang menciptakan, sama. Sehingga makna khaliqun dan mukhlikun maknanya adalah sama. Jadi kalau yang sering dipakai adalah yang khaliq. Allah itu adalah al-khaliq. Kan banyak yang menggunakan ngoten nggih. Tapi Allah itu adalah mukhlikun. Secara teori ada niki, tetapi dalam penggunaan bahasa kurang atau tidak digunakan. Oleh sebab itu lebih efisien langsung dari teks diterjemahkan daripada panjenengan selalu mengotak-atik ini dengan jumlah yang banyak, belum tentu dipakai juga. Seperti kata khaliqun dipakai, mukhlikun jarang dipakai atau hampir tidak dipakai. Nggih. Jadi kalau pelaku aktif dari kata khalaqa ini khaliq, Allah itu adalah al-khaliq, khaliq yang menciptakan. Nah, kemudian yang setelahnya ada juga pelaku aktif. Pelaku aktif ini rumusnya maf'ulun. Pangan cari fa'alanya, fa'ala. Tambahannya di depan ada ma, sebelum terakhir ada wawunya ini. Jadi kata dasarnya tetap fa'ala atau sebuah pola yang membentuk mu'a. Contohnya di sini dari kata khalaqa, kalau dimasukkan rumus maf'ulun menjadi sama nggih, lun di sini kun, makhlukun, artinya yang diciptakan, pasif. Sehingga kata makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Atau menggunakan rumus mu'a, mu untuk huruf pertama, a untuk harokat sebelum terakhir, sehingga mukhlakun maknanya sama persis dengan makhlukun. Tetapi secara teori ini ada, tetapi yang dipakai pada prakteknya adalah makhlukun yang ada dipakai. Mukhlakun ada di dalam teori tapi jarang atau tidak dipakai, sehingga kesalahan membaca panjenengan perbandingkan mukhlikun yang menciptakan, mukhli mukhla yang diciptakan, sehingga kesalahan membaca harokat itu dampaknya fatal sekali. Mukhli aktif, mukhla pasif. Jadi mu'i temannya fa'ilun, sehingga panjenengan di sini mengingatnya adalah fa'ilun temannya mu'i. Nah, maf'ulun temannya mu'ah gitu. Jadi kalau di sini bahasa ceritanya, kalau dalam kalimat Allah itu adalah khaliqun, yang menciptakan, makhlukun yang diciptakan. Nah, sehingga di dalam bahasa Arab yang disebut makhluk itu adalah semua ciptaan Allah disebut makhlukun.
Berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau disebut makhluk ya harus hidup, makhluk hidup. Nah, sehingga di sini kalau apakah angin itu makhluk? Iya, karena sesuatu yang diciptakan. Apakah surga dan neraka juga makhluk? Iya, karena itu adalah sesuatu yang diciptakan. Panjenengan makhluk, angin juga makhluk, kemudian gunung-gunung juga makhluk, sehingga bahasa gampang ini ku ya sama-sama makhluk. Nah, itu tadi ada tidak selalu yang disebut makhluk itu makhluk hidup kan. Tapi intinya adalah semua itu makhluk. Lek di dalam bahasa Arab pemahamannya lebih luas. Lek di dalam bahasa Indonesia makhluk ya harus hidup. Apakah batu itu termasuk makhluk? Lek bahasa Indonesia tidak, lek bahasa Arab ya. Apakah petir merupakan makhluk? Iya. Sehingga boleh diajak omong-omongan. Petir, kamu sama-sama makhluk dengan saya, sehingga tidak menimbulkan perasaan takut parno yang berlebihan terhadap makhluk selain Allah, Kadang kan ada orang yang terlalu parno ketika hujan deras. Hujan itu juga merupakan makhluk. Panjenengan sudah mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian panjenengan dalam hati itu tertanam bahwa sama kok makhluk Allah. Dia juga tahu saya mengucapkan ini. Dia kan bertasbih juga. Mereka juga bertasbih, panjenengan juga beristighfar. Allah tidak akan menghukum atau mendatangkan musibah bencana terhadap orang yang sedang beristighfar kan. Oleh sebab itu untuk menimbulkan perasaan panjenengan ini supaya tidak terlalu parno ketika hujan deras, petir, panjenengan tetap duduk beristighfar. Dia juga mendengarkan istighfar panjenengan karena sama-sama makhluk Allah. Sama juga pohon ya, sama-sama makhluk. Jadi bisa reaksi itu juga akan berpengaruh, menimbulkan pengaruh. Betul, segala sesuatu yang diciptakan Allah disebut makhluk. Nah, setiap makhluk Allah itu juga bisa mendengar dan dengan bahasa mereka sendiri. Seperti jenengan ini tadi. Lek pohon-pohonan bagaimana? Ya dijak omong-omongan. Tumbuhlah yang sehat, subur dan berbuah lebat pohonku. Makhluk Allah membutuhkanmu. Jadilah panen yang berlimpah. Biar bisa berbagi. Jadi dijak omong-omongan katanya. Monggo. Kenapa? Ya sebenarnya mereka ya sama, mereka makhluk Allah bisa merasakan sesuatu, tapi mereka tidak bisa ngomong seperti kita kan katanya. Kalau seperti pohon itu kan sebenarnya makhluk hidup lah ini. Mereka juga sebenarnya merasakan sakit katanya. Sama, mereka punya jaringan yang jaringannya kalau panjenengan rusak kan ya sistem mereka terganggu kan ngoten. Tujuannya untuk merapikan tuh apa enggak termasuk seperti perawatan glowing? Lah, nggih seperti perawatan ya boleh ngoten itu sama ngoten nggih. Jadi nggih seperti hewan panjenengan sembelih untuk dimakan itu kan ya boleh ngoten nggih. Selama untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi mereka punya bahasa tersendiri. Lembek sekedar sakiti ya mereka juga merasa tersakiti katanya. Tapi kalau untuk sesuatu yang bermanfaat mereka juga menyadari hidupku adalah untuk manfaatmu katanya. Boleh silakan. Hewan yang mengganggu boleh langsung dibunuh. Kalau tidak mengganggu ya jarno bu. Nun sewu, semut bergerombol sudah mau datang musim hujan. Biasanya semut itu akan pindah cari tempat berteduh, nunut di rumah panjenengan. Apakah langsung disemprot? Ya lek gak mengganggu ya biarkan bu. Kecuali mengganggu baru
dibasmi. Lek tidak mengganggu, semut itu berteduh di rumah panjenengan, mereka tidak punya rumah. Lho nggih, maksudnya tumbuhkan perasaan ngoten nggih. Jadi jangan kemudian yang masuk ke rumah selama tidak mengganggu ya biarkan. Biasanya banyak semut migrasi kalau sudah mau waktunya musim hujan, semut itu makhluk-makhluk itu pindah ke dalam rumah. Nggih, kalau mengganggu boleh diusir. Nggih, kalau mengganggu silakan. Tapi kalau tidak mengganggu kadang mek lewat tok kemudian dibasmi kan ya kasihan ngoten nggih. Nah nggih. Nggih, jadi meskipun saya juga membiasakan ke anak-anak saya, meskipun ketemu hewan apapun di jalan, jangan dibawa pulang dan biarkan di tempatnya. Lha iku punya itu nanti nyari ibunya seakan iku, ibu kok goleki ngoten. Lho nggih ngoten. Kalau dipegang saja dilihat silakan, tapi setelahnya kembalikan, jangan diotak-atik ngoten. Maksudnya makhluk hidup memiliki ya sama seperti kita, punya keluarga dan punya perasaan. Lho nggih, kan mereka juga bisa nangis. Ya, seperti burung rangkok itu loh, burung rangkok itu ketika yang betina itu mau melahirkan kan masuk ke dalam sebuah lubang, kemudian hanya disisakan lubang itu sak menten. Burung itu tidak akan pernah bisa keluar sebelum anaknya itu lahir, menetas, telurnya itu keluar dan menetas dan sudah agak besar, baru itu akan dihancurkan, baru dia bisa keluar. Nah selama proses itu yang laki-laki itu keluar mencari makan, kemudian yang perempuan ini dijuju ya hanya dari lubang kecil itu saja. Memang sengaja seperti itu supaya aman dari predator kan ngoten. Kalau tiba-tiba yang laki-laki itu ditangkap, mati sudah yang perempuan itu. Ngoten. Betul ngoten. Oleh sebab itu jangan mudah untuk mengambil hewan-hewan dari alam liar kalau kita tidak tahu ceritanya seperti itu. Ya kok seneng apik ya digomoli ae ngoten. Padahal sebenarnya mereka juga memiliki perasaan seperti itu, bisa jadi ngoten. Jadi membiasakan untuk tidak nopo nggih ngoten nggih. Ya meskipun hanya sekedar siput di wangan sawah niku ngoten nggih. Ya sudah diambil ya sudah, kalau tidak dimanfaatkan untuk dimakan atau diapa sudah kembalikan lagi. Mereka punya keluarga dan punya ini, kasihan. Karena insting hewan itu juga pasti akan berusaha mencari anaknya, keluarganya, itu pasti. Seperti angsa, ada angsa betina, angsa laki-laki. Angsa itu seumur hidup itu pasangannya pancet bu, tidak bisa ganti. Lek satunya mati, satunya ini ngenes sampai mati. Pasti ngoten. Makanya kalau beli angsa tidak boleh satu pasang, tidak boleh satu, harus dua. Karena angsa niku hewan, simbol hewan yang paling setia kan katanya. Jadi kalau satunya ini mati, yang ini mesti nanti ngenes sampai mati. Oleh sebab itu tidak boleh kemudian dapat angsa dipisahkan. Ya kalau untuk dimanfaatkan boleh, tapi kalau untuk sekedar iseng-iseng atau untuk kebahagiaan kita saja jangan ngoten. Karena mereka punya pasangan ngoten. Ini sudah dirawat kemudian dipisahkan, pasti yang satunya mati. Makanya angsa itu jadi simbol pernikahan. Biasanya ada burung angsa, ya wis itu iki dan selamanya, yaitu seperti angsa itu tadi. Makanya kalau beli burung angsa tidak boleh satu, harus satu pasang dan pasangannya itu. Wis itu setia wis sampai sehidup semati. Nanti kalau yang satu mati, mesti satunya nggak lama lagi akan mati. Betul, biasanya ngoten. Karena mesti akan mati juga. Nggih. 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 Ya tidak apa-apa kalau untuk sesuatu yang dimanfaatkan. Nggih, seperti hewan panjenengan sembelih kemudian mati kan nggih, kita makan untuk kemaslahatan boleh. Lentah untuk diambil untuk pengobatan boleh. Panjenengan mengambil sesuatu mungkin nggih cari keong di sawah atau apa, diambil untuk dimanfaatkan dimakan boleh. Tapi kalau untuk iseng-iseng saja itu jangan ngoten nggih. Meskipun di pantai kemudian ada keong, ada apa dibawa pulang, saya tidak membiasakan seperti itu, kecuali sesuatu itu diambil, dibawa pulang dan dimakan katanya. Nah katanya kembali lagi ke pelaku aktif dan pelaku pasif.
Jadi itu makhluk itu seperti itu, makhluk itu seperti itu. Semua makhluk Allah, semua yang diciptakan itu disebut makhluk, dan makhluk itu memiliki rasa perasaan yang sama dengan panjenengan, hanya mereka memiliki bahasa yang berbeda. Petir nggih ngoten lho Bu. Mereka itu memiliki rasa, tapi tidak bisa ngomong, cuma bisa nyamber ngoten nggih. Jadi tapi bisa diajak komunikasi ngoten. Pasti dengan rasa. Kenapa? Nggih, semut adalah hewan yang tidak disarankan untuk dibunuh, Bu. Kecuali mengganggu dan menjadi hama, silahkan. Tapi kalau semutnya itu semut migrasi seperti tadi pindah, karena kalau mau musim hujan itu biasanya semut di luar akan pindah ke dalam rumah sebentar, ngoten, mencari tempat untuk napa ngiyup, ngoten nggih. Oleh sebab itu jangan kemudian bayangkan ngeten, ini adalah orang makhluk Allah yang sedang minta tolong kepada saya, nunut di rumah saya untuk berteduh. Nah, kalau diniatkan ngoten kan beda, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan kan. Jadi gak titik-titik disemprot, titik-titik disemproti ngoten. Saya itu pernah melihat ngoten. Jadi ada hewan masuk ke rumah sedikit, ya gak ganggu, ya gak lapo-lapo, ya disemprot, dibunuh. Hewan masuk rumah sedikit disemprot. Maksudnya jangan gitu-gitu amat lah ngoten. Kecuali mengganggu, lek mengganggu ya sudah. Kalau gak mengganggu, gak lapo-lapo ngoten. Maksudnya menunjukkan bahwa sebuah rasa kasih sayang yang ngoten. Kecuali binatang yang fasik ya. Nah, kecuali yang ngoten tadi. Kalau kecoa ya. Nggih, yang mengganggu boleh. Cicak kan dia gak ganggu banget ya. Tetapi kan ada hadisnya lek niku ngoten nggih, boleh untuk dibunuh ngoten. Ngoten nggih. Jadi membiasakan untuk memiliki kasih sayang terhadap makhluk Allah, maka Allah pun juga akan memiliki kasih sayang terhadap panjenengan. Jadi kalau jalan-jalan ketemu sesuatu, jangan mudah untuk dibawa pulang. Biasanya anak-anak kecil kan ngoten, bawa pulang ngoten. Ya lek ndak ana anggone ya jangan dibawa pulang ngoten. Itu kan banyak ya Pak. Terus itu manuk diwarna-warni, ayam diwarna-warni. Ya Allah. Tapi yang bedanya Loh, itu bisa sampai 10 kilo itu. Belum nggih saya itu. Sampai gede sak menten ini seperti kalekun ngono. Mu'a dan mu'i panjenengan hafalkan rumusnya ini saja, polanya. Kalau contoh aplikasinya seperti ini, okay? Jadi di dalam teori ada, tetapi aplikasinya tidak selalu digunakan. Nah, kadang ya digunakan yang ini, kadang pada kata yang lain digunakannya yang sebelah sini, tapi tidak semua terpakai. Hanya ada di dalam teori. Nah, kalau ma'a dan ma'i ini menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Seperti kata sajada. Kalau di sini napa niki? Ghoroba artinya terbenam. Lek dimasukkan rumus ma'i atau ma'a sama nggih, ma'i atau ma'a ini sama menjadi maghrib. Huruf pertamanya ma, huruf sebelum terakhir i, maka menjadi tempat atau waktu terbenam. Maghrib. Nggih. Maghrib. Maghrib. Ghoinnya harus dibaca dengan rikhwah. Maghrib. Jadi masuk rumus ini ki. Contoh yang lain adalah masjid dari kata sajada, maka sajada adalah bersujud. Ketika ditambahkan masjid masuk rumus ma'i, maka keterangan menjadi keterangan tempat untuk bersujud. Sehingga panjenengan memiliki wawasan bahwa yang disebut masjid itu adalah tempat untuk bersujud. Kalau Gunung Sewu seperti Manarul itu nih, tanahnya luas, apakah parkirannya disebut masjid? Tidak. Yang disebut masjid adalah bagian yang digunakan untuk bersujud saja, digunakan untuk sholat maksudnya. Di luar itu maka disebut ya sesuai fungsinya, klinik ya klinik,
Ada toko ya silakan ada toko, parkiran ya parkiran. Meskipun sesekali ketika masjid gak cukup itu digunakan untuk sholat. Berarti kan kalau itu kan cuma kondisional saja. Tetapi yang disebut masjidnya adalah makan li sujud, tempat untuk bersujud. Waqaf artinya berhenti. Lek ditambahkan mauqif masuk rumus ma'i, tempat untuk berhenti. Mauqif, apapun tempat untuk berhenti disebut mauqif. Terminal juga termasuk mauqif, tempat berhenti. Parkiran juga mauqif. Halte mauqif. Panjenengan baca Quran berhentinya di situ ya, tempat itu namanya mauqif. Jadi tempatnya maknanya luas. Jadi kalau di rumusnya itu masuk rumus ma'i atau ma'a, maka menjadi keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau di sini keterangan tempat ini sama nih. Kharaja artinya mengeluarkan. Lek makhraja atau makhrajun maka masuk rumus ma'a, tempat mengeluarkan. Makharijul huruf berarti tempat mengeluarkannya huruf. Bisa? Nah, akhirnya disimpulkan menjadi 5 ini tadi. Ada yang namanya masdar. Jadi kalau isim turunan tadi disimpulkan menjadi 5. Ada yang namanya masdar. Kemudian pelaku aktif rumusnya ini, pelaku pasif rumusnya ini, atau sebuah kata benda yang menunjukkan waktu atau tempat rumusnya ma'i atau ma'a. Gampang ya? Besok lupa ditanyakan lagi. Kembali ke ayat 282. Ayat 282 nggih. Besok lupa ditanyakan lagi. Besoknya lagi lupa lagi, tanyakan lagi. Lupa lagi, tanyakan lagi. Panjenengan tanya 100 kali, saya jawab 100 kali. Yang penting panjenengan bisa. Outputnya ngoten nggih Bu, mutunya. Jadi jangan ragu-ragu. Wingi takon iki, saiki takon maneh. Enggak apa-apa. Jadi yang sudah bisa semakin bisa, yang belum bisa tambah bisa. Saya pun juga ngoten supaya semakin ngelondok yang diajarkan setiap hari yaitu sampai mengigau pun ma'a dan ma'i. Ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, gampang ini ki, wahai orang-orang yang amanu, kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah mereka. Jadi wahai orang-orang yang mereka telah beriman, iza ketika atau apabila, bisa nggih lek nggih, tadayyantum, kalau ada kata tum itu adalah kata kerja fi'il madhi, pelakunya tum, antum, kalian. Le anta kan kamu, antum kalian. Berarti kalian telah tadayyan. Ta huruf yang pertama itu menunjukkan sesuatu yang berulang atau saling. Masih ingat nggih? Jadi kalau ada huruf ta di depan itu tidak selalu pelaku, tetapi ta itu kadang menunjukkan kata berulang atau saling. Contohnya salaman, tasallama, saling bersalaman. Atau kalau azana, ta'azana menjadi ta'azana, saya sudah izin berkali-kali. Betul nggih? Sesuatu yang dilakukan secara berulang atau saling. Kalau di sini tadayyantum, kalian telah saling, kan ngoten nggih? Dayana. Dayana itu atau dain, artinya berhutang. Berhutang. Idza tadayantum, ketika atau apabila kalian telah saling berhutang bi dengan dainin. Lah ini dainin ini artinya masdar tadi. Kalau dayana artinya menghutangi, tapi kalau dainin huruf keduanya menjadi disukun berarti perhutangan.
Ngoten gampangnya ngoten perutangan. Idza tadayantum bidainin, apabila kalian telah saling berhutang piutang, bidainin dengan sebuah perutangan atau piutang, dengan sebuah hutang, ila kepada ajalin, ajal waktu, musamma nggih ajal waktu. Lek sampai niku balagho sampai. Ajal sampai waktu musamma musamma ini masuk rumus musammaya, aslinya kan ngoten. Masuk rumus mu'a. Masuk rumus mu'a berarti yang disebut dari kata sumia. Sumia itu kan sebut nih. Atau samaya, sumia disebut atau disebut. Ismi itu kan juga sebutan dari kata samia, samaya sama, isim, ismi nama, tapi sebutan bahasa aslinya itu dari kata sebutan. Jadi kalau musamma yang disebutkan. Idza tadayantum bidainin, apabila kalian telah saling berhutang bidainin dengan sebuah utang atau piutang, ila ajalim musamma hingga atau sampai kepada waktu yang ditentukan, faktubuhu, fa artinya maka, uktubu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata kataba, menulis. Tulislah oleh kalian dia utang piutang itu. Niki adalah poin penting yang harus panjenengan gunakan. Idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu, apabila kalian saling berhutang dengan sebuah piutang, kemudian kalau waktunya itu tempo, maka ditulis atau dicatat dia itu. Agama sudah memberikan panjenengan arahan supaya aman. Lek gak dicatat rentan bermasalah. Lah wong yang dicatat mawon bermasalah, apalagi gak dicatat. Meskipun itu sak konco-koncoi, konco-konco dekat sekali. Kalau sekarang enak nih, komunikasi itu lewat WA, itu sudah merupakan sebuah catatan nih. Mbak, utang duit 500.000, itu juga sudah menjadi catatan. Oh iya, tak transfer ya, bukti transfernya dikirim. Itu juga sudah merupakan menjadi sebuah catatan. Kalau sekarang kan ngoten nggih, kalau dulu tidak ada ngoten dicatat. Jadi intinya utang piutang berapapun itu harus dicatat. Karena seringkali yang lupa yang siapa? Yang utang. Hati-hati, karena utang itu menjadi beban panjenengan. Kemarin panjenengan sudah dapat terkait dengan masalah sodakoh kemarin nih. Jadi boleh seseorang itu bersodakoh apabila seseorang itu memberikan waktu tenggang kepada orang yang mengutangi. Kemudian jika orang itu memberikan waktu tenggang, itu lebih baik. Jika lebih baik lagi jika kemudian diikhlaskan. Tapi ini untuk catatan, kembali lagi untuk kebutuhan pokok atau primer. Nah, kebutuhan sekunder ya gak berlaku ini. Panjenengan ngutangi orang kemudian untuk untuk berfoya-foya. Kemudian minta diikhlaskan, ya jangan. Tidak menjadi pembelajaran yang baik. Tapi kalau untuk makan, sekolah, kesehatan itu termasuk kebutuhan primer, boleh.
Ngoten nggih, diingat ini adalah kunci. Panjenengan kepingin selamat apapun itu harus dicatat. Ngoten nggih. Biasanya sungkan, kalau saya tidak sungkan, saya selalu ngeten. Tapi ngomong dulu, ini tak catat di sini biar tidak lupa, nanti kalau lihat chat lagi tinggal di scroll ke atas. Jadi memastikan kembali kalau dia utang sekian itu mesti saya WA lagi. Kecuali panjenengan sudah mampu mengikhlaskan itu, ya sudah. Kalau jumlahnya sedikit 10.000, 20.000, ya sudah. Tapi kalau jumlahnya banyak yang menimbulkan panjenengan tidak bisa mengikhlaskan itu, ya, akhirnya menjadi sebuah gak enakan. Alangkah baiknya dicatat, meskipun di dalam percakapan WhatsApp. Faktubuhu. Kemudian yang kedua, wal yaktub, wa artinya dan, lam yang disukun di huruf kedua artinya hendaklah. Masih ingat ya? Hendaklah, yaktub, dia menulis. Bainakum, baina diantara kum, kalian, katibun. Nah niki fa'ilun, masuk rumus fa'ilun. Tadi apa kalau fa'ilun? Temannya mu'i, pelaku aktif. Berarti kalau katibun, kata dasarnya adalah kataba, menulis. Berarti kalau katibun, orang yang menulis atau juru tulis. Lek zaman dulu ada juru tulis, lek sekarang panjenengan bisa nulis sendiri. Kalau zaman Nabi dulu tidak semua orang bisa menulis. Kalau kepingin utang piutang ditulis itu harus datang ke notaris juru tulis. Mohon dibantu dituliskan, kita sedang ada utang piutang, kemudian dituliskan. Kalau kita sekarang sudah bisa menulis sendiri. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya ini boleh ke notaris kan. Lek 200.000 ya di WA saja. Tapi kalau jumlahnya banyak sekali, hutang piutang, alangkah baiknya ke notaris kalau sekarang. Jadi wal yaktub bainakum, dan hendaklah dia menulis di antara kalian itu seorang penulis bil adl, yang adil. Kenapa kok ditulis yang adil? Karena pada zaman itu yang nulis bukan orangnya sendiri dan tidak semua orang bisa baca tulis, sehingga penulisnya harus adil. Utangnya 1 juta ditulis 100.000 kan berarti penulis gak adil. Penulisnya sudah sudah dikasih tahu dulu. Nanti saya ada utang piutang 1 juta, tulisan 1 sewa ya. Kemudian datang berdua dengan orang utang piutang ini tadi. Mohon dibantu dituliskan, saya sedang utang piutang dengan jumlah 1 juta, dituliskan 100.000. Gak ngerti karena tidak tahu tulis ini. Makanya ada kalimat di sini, wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah dia menulis di antara kalian itu seorang penulis yang adil. Wala, wa artinya dan, la tidak, ya'ba adalah kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya dia, sisanya aba loh kok 2, harusnya kan ada kata kerja 3, abai, mengabaikan. Ya abai artinya itu mengabaikan. Biasanya niki panjenengan dapati juga fasajadu illa iblisa aba. Jadi semua makhluk itu bersujud kepada malaikat, itu bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblisa aba, kecuali iblis itu yang mengabaikan perintah itu. Aba itu abai, mengabaikan, gampangnya ngoten. Jadi wala ya'ba, dan tidak ya'ba, dia akan mengabaikan katibun, seorang penulis, orang yang menulis tadi. An, bahwa yaktuba kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya, dia akan menulis ka seperti ma, apa yang, alama ini kata dasarnya ya alima, mengetahui, tapi kalau huruf keduanya ditasdid tidak mengetahui tetapi menjadi mengajarkan. Alamahu
dia telah mengajarkannya. Dia siapa? Allah. Jadi Allah mengajarkan di setiap utang piutang itu harus ditulis dengan adil. Berarti kesimpulannya utang piutang itu sering menjadi masalah besar. Oleh sebab itu jangan disepelekan terkait dengan masalah tulis menulis, karena manusia itu tidak tahu umurnya seberapa. Orangnya baik tapi keluarganya kurang baik. Yang utang sudah terlanjur mati, keluarganya tidak bertanggung jawab karena memang tidak ada catatannya. Lama dicari tidak ada kabarnya, begitu datang ke rumahnya sudah meninggal. Cerita ke keluarganya, lah apa bukti nih? Udah bingung sudah. Keluarganya juga tidak mau menyerahkan itu karena tidak ada tulisan. Apalagi yang hubungan dagang ya, hati-hati sekali. Karena kalau dagang itu kan hubungannya dengan banyak orang. Kalau tidak terselesaikan menjadi masalah untuk piyambake. Jadi dagang di pasar itu kan mesti orang utang ya ngutangi, kan itu pasti tidak bisa dihindari. Tiba-tiba mati. Nah, itu sulit kalau tidak dicatat. Makanya bukunya pedagang niku berharga sekali. Lek sampai ketelisut niku langsung greng ngoten niku. Ini beberapa waktu yang lalu dan saya keluar sama pedagang, ternyata buku catatannya itu di atas mobilnya, terus sama orang disuruh berhenti, ada bukunya, langsung berhenti, diambil, diam lama, ikilek sampai hilang ini tadi. Hajat hidup banyak orang gitu. Itulah pentingnya untuk catat mencatat dalam hutang piutang. Jadi walayak bakatibun, dan tidaklah dia akan mengabaikan katibun, seorang penulis, an bahwa yaktuba, dia akan menulis seperti yang Allah telah mengajarkan kepada mereka, yaitu sebuah keadilan. Fal yaktub, fa maka lam sukun huruf kedua artinya hendaklah, yaktub kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia akan menulis, wal yumlil, wa artinya dan, lam huruf kedua artinya hendaklah, yumlil kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia, 3 huruf aslinya malala. Malala sama dengan qoro'a, membaca. Maka hendaklah dia akan membacakan aladzi, yang alaihi atasnya, al-haqqu yang berhak. Wal yattaqillah, wa artinya dan, lam huruf kedua artinya hendaklah, yattaqi dia akan taqwa, bertakwa kepada Allah, Rabbahu Tuhannya. Wala, dan tidak atau dan jangan, ya bekhos, ya bekhos kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan, 3 huruf aslinya bakhosa. Bakhosa sama dengan naqoso, yankusu sama, bakhosa mengurangi, minhu darinya, syai'an
sesuatu syai'an sesuatu nggih. Maksudnya di sini yang tadi harus penulis itu yang adil, jangan mengurangi sesuatu dari itu. Dongge, utangnya 245 juta ditulisnya cuma 24.500.000 umpami orang ndak kalau dilihat sepintas oh ya sudah. Jadi harus sesuai yang diperintahkan oleh Allah dengan keadilan, dan hendaklah orang itu adalah orang yang bertakwa, dan janganlah mengurangi minhu darinya syai'an sesuatu dengan cara ditulis seperti tadi. Niat sengaja ngoten. Lah itu sampai zaman sekarang ada niku nggih. Seringkali beberapa orang itu nulis nota itu digelundungno nuli ngoten. Nggih, kulaan lombok 90 kilo karena itemnya banyak, lombok tomat bla 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 bla. Ditulisnya cuma 9. Lek 90 kilo tulis 9 berarti kehilangan 81 kilo. Itu sekarang banyak. Ya lek totalannya cuma 1 juta 2 juta ya gak kroso, tapi kalau kurai banyak sampai puluhan juta itu kadang orang itu nggak titen ngoten, cuma dilihat saja ngeten bonnya. Itu sering kali ngoten panjenengan kalau kulaan jumlah banyak itu harus benar-benar satu karena sering kali nol itu gelundung ngoten nggih. Jadi katibun ini bukan utang piutang lek kulaan nggih, nota pembelian itu ditulis tapi nuli digelundung. Monggo. Misalnya diamanai harta milik seseorang atau saudara yang harus diambil karena kondisinya enggak sehat, memang tidak bisa. Jadi dia kan dapat warisan itu dikelola oleh salah satu gitu. Nah, karena dia masih hidup, terus uang ini kan dia nggak dipakai. Iya. Karena kan ya untuk makan paling ya sama saudara-saudara udah bisa. Iya. Itu dipinjam oleh salah satu, jadi bermanfaat untuk keluarga yang lain, saudara yang lain. Itu hukumnya gimana? Boleh selama atas persetujuan pemiliknya. Nah, nggak bisa setuju kan dia invalid. Oh, maksudnya berarti Dia cacat mental. Lek seperti itu. Nah ini. Anggi, kalau seperti itu ya repot menjadi katanya. Warisan yang diturunkan kepada orang yang gangguan mental, berarti dianggap tidak sehat secara anggi. Berarti memang harta seperti ya tetap hartanya beliau kan ngoten nggih. Kalau untuk dimanfaatkan boleh. Niku seperti berarti seperti anak yatim yang kemudian punya warisan sebelum dia itu balagho, berarti sempurna otaknya, maka itu dipegang oleh orang di sekitarnya yang mampu untuk membawa itu. Nah, supaya tidak tergerus inflasi, boleh uang ini kemudian dimanfaatkan untuk ya sesuatu supaya tidak menjadi habis. Terus kalau dipinjam-pinjam itu gimana? Dipinjam siapa? Misalnya keluarga yang lain, saudara yang lain, misalnya dibutuhkan buat sekolah, buat apa, anak-anak yang butuh gitu, tapi dibalikin. Kalau masalah dipinjamnya mesti tidak masalah karena itu pasti dipinjamkan gitu. Tapi kalau menurut saya tidak semua orang yang meminjam secara logika itu akan selalu mampu mengembalikan itu. Itu yang jadi masalah itu ngoten ini. Karena harta itu sebenarnya tidak boleh diotak-atik kecuali dikembangkan boleh. Kalau yang ada di dalam Al-Quran itu kalau anak yatim itu di bawah penguasaan kita dan anak yatim itu masih belum balagha, belum balik, maka dianggap belum cukup. Berarti disamakan dengan itu kan ngoten nggih. Seperti seseorang anak yang belum balik juga tidak akan mendapatkan hisab kan ngoten nggih. Sama dengan orang yang memiliki kekurangan mental atau kekurangan apa di bahasa niki nggih. Bahasa yang halus napa ya, yang tidak jangkep niki tadi juga tidak akan mendapatkan atau mendapatkan hisab dari Allah. Sama berarti kasusnya.
Nah, hartanya jika dititipi seperti itu dipegang oleh orang yang mampu memegang itu. Kalau diutang-utang no, saya rasa tidak nggih. Maksudnya itu ada sesuatu yang tidak tepat kan. Tapi kalau dikembangkan boleh. Dikembangkan untuk usaha dan kemudian itu boleh. Pernah ya, saya usahakan untuk di kambing ya, untuk dimanfaatkan. Gak tahunya kambingnya matang, saya kembalikan terus gak jadi gitu. Lagi. Jadi kalau untuk sesuatu yang berkembang atau dikembangkan untuk usaha boleh. Berarti yang diutang-utang yang itu nggak? Sebaiknya tidak, Bu. Biarkan uang itu diam, ngoten saja. Itu saya yang pegang. Nggih. Soalnya niki apa nanti kalau secara logika orang itu ketika utang itu kemungkinannya kan dua, bisa mengembalikan atau tidak. Lek bisa mengembalikan, iya. Lek tidak, ternyata ngoten. Tidak ada yang bisa menjamin umur seseorang sampai besok. Iya, itu kan tanggung jawab saya. Betul. Di pinggirnya sesama ahli waris misalkan. Nggih, meskipun ngoten. Nggih. Orang yang belum balik atau memiliki kekurangan dalam sisi seperti itu tetap memiliki hak waris kan katanya. Nah, hak waris yang itu haknya beliau katanya. Kemudian kalau diutangi ya kan nggak bisa diomong-omongan dek perkara ngoten nggih. Kalau menurut saya biarkan saja uang itu jangan diotak-atik sudah katanya. Daripada menimbulkan masalah di kemudian hari. Nggih, kalau seperti diberikan emas kan sebenarnya resiko kecil. Jadi diinvestasikan untuk usaha yang memiliki resiko rendah. Seperti tadi dibelikan emas atau tanah. Boleh. Nanti ketika sudah balagho, oh, ngoten nggih. Nah, tetap optimis nggih. Ketika mungkin ada balagho berarti itu bisa dikembalikan. Tapi kalau tidak balagho ya sudah kembali kepada keluarganya. Untuk dulu juga biar pahalanya ngalir ke dia gitu. Nggak bisa terus. Kalau utang-utang kan ceritanya beda katanya. Terus kalau seandainya ada yang tidak mengembalikan itu dijamin oleh siapa, kan harus ada katanya. Akhirnya panjenengan yang bertanggung jawab atas kembalinya uang itu tadi. Terus misalnya kalau misalnya ya namanya semua juga pas sampai meninggal itu kan semua. Harta orang yang seperti itu kan kembali kepada keluarganya menjadi waris lagi. Jadi kalau itu kan tadinya dapat waris, berarti orang tua sudah tidak ada, berarti kembali kepada saudara kandung. Kalau dipakai dia bisa sakit gitu ya, sampai diopnam atau apa gitu. Nah itu pakai hartanya sendiri, enggak apa-apa, lek ngoten. Kan beliaunya punya harta ngoten nih. Pengobatan. Nggih. Kebutuhannya dia itu nggak masalah. Kenapa? Boleh kalau untuk kebutuhannya dia. Untuk makan pun juga panjenengan dikira-kira umpamanya kalau seperti kasusnya ngeten nggih, ikut saya mungkin beliaunya. Kalau makan mungkin sehari lek diperkirakan habis 600.000 1 juta, kemudian diambil dari hartanya itu dihitung ngoten boleh. Kesepakatan sama saudara lain juga nggak fitnah. Nggih, harus disampaikan ngoten. Jadi orang yang ngoten itu tetap mendapatkan hak waris, tapi hidupnya juga perlu biaya, yang biayanya boleh diambilkan dari sana, termasuk biaya hidup hari-hari atau ketika beliaunya sakit, butuh pakaian, butuh ini, butuh itu. Nggih. Kan ngoten itu kadang juga ngeten, kalau memang perlu, kadang juga perlu perawat, kan mungkin nggih. Panjenengan mau keluar kota beberapa hari ngoten nggih. Terus iki ki opo dititipkan ke sana, lek mbak dititipkan tok kadang kan nggih. Kasihan yang dititipi, berarti biasanya ada perawatnya yang dipanggil harian biasanya kata biar nunggoni, biar yang dititipi ku gak kesel-kesel temen. Nah itu boleh diambilkan dari mater-mater itu. Jadi boleh nih, harta beliau boleh dimanfaatkan untuk itu. Kemudian setelahnya fa'in kana alladzi alaihil haqqu fa maka in jika kana dia adalah alladzi orang yang alaihi atasnya al-haqqu yang berhak nih safihan gini kita di safihan itu dari kata safaha, gampang itu orang yang bodoh. Saya kulus sufaha biasanya kan kata nih ya itu tadi ada kata ngatain sufaha atau safaha itu orang yang bodoh. Au dhaifan atau orang yang dhaif lemah. Au atau la tidak
yastati yaknya dia, istato'a mampu, bisa sama an bahwa yumilla kata kerja fi'il mudhari pelakunya dia akan, malala tadi apa? Sama dengan qara'a, membacakan. Jadi kalau seseorang itu adalah orang yang safihan, orang yang bodoh, gak bisa baca tulis, do'ifan, kemudian orang yang lemah ya, dan gak bisa melakukan untuk membaca, maka meminta untuk dibacakan. Jadi an yumilla, di bahwa yumilla dia membacakan huwa dia, fal yumlil, fanya artinya maka, lam disukun huruf kedua artinya hendaklah, yumlil dia akan membacakan wali ya walinya, wakilnya, walinya bil adl, dengan adil. Soalnya ini bisa juga ngoten, itu kalau zaman dulu itu saya mau utang ke Bu Yoga nggak bisa baca tulis, ngoten. Saya sudah datang dulu ke tukang tulisnya dulu, nanti saya utang 1 miliar, tulis saja 100 juta, nanti parwedding badinya. Nah kemudian sudah beliaunya membacakan itu, sudah dituliskan dengan tulisan yang sakmonten itu tadi. Nah nanti ketika membaca, orang ini membaca, tukang baca juga, tukang baca juga tenakan lagi, nanti bacakan iki jumlahnya sakmini. Jadi bisa disabotase kan, bisa disabotase. Nah, tidak sesuai. Makanya di sini terulang-ulang kata yang dengan adil, dengan adil, dengan adil. Yang menulis ataupun yang membacakan. Jadi kalau orangnya itu adalah safihan atau do'ifan, maka meminta untuk juru baca dan juru tulis membacakannya bil adil. Nah niki yang paling penting, selain dicatat maka wastashhidu, wa yang pertama adalah dan, istashhidu kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah mereka telah, ista itu mesti kan yang meminta untuk di, contohnya ghafaro maka mengampuni, kalau istaghfaro meminta untuk diampuni. Azana izin ya. Istazana meminta untuk diizinkan. Nah kalau di sini syahada, apa syahada? Menyaksikan. Le istashhidu meminta untuk disaksikan, sehingga wastashhidu dan hendaklah mereka meminta untuk disaksikan. Syahidaini, 2 orang saksi. Harus ada 2 orang saksi min dari rijalikum, 2 orang laki-laki. Jadi ketika utang piutang itu harus ada 2 orang saksi. Yang 2 orang saksi itu adalah 2 laki-laki. Fa in lam yakuna rajulaini, fa maka in jika lam belum, yakuna kata kerja fi'il mudhari pelakunya ya waunun, mereka menjadi rajulaini, 2 orang laki-laki. Jadi tidak ada saksinya itu tidak ada 2 orang laki-laki, maka farojulun, 1 orang rojul, 1 orang laki-laki, wa dan imro'atani, 2 orang perempuan. Ini juga menjadi dasar bahwa termasuk di dalam kesaksian, lek laki-laki itu 1, lek perempuan 2. Waris kan juga sama, ya? Kalau laki-laki dapat 1, perempuan 2. Kebalik. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Jadi, ngaten nggih, ditulis yang kedua adalah
mendatangkan saksi dengan 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Min dari man, orang yang tardawna, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak waunun, kalian rodoya, ridho. Min dari asyuhada, jadi saksi-saksi itu. Kalau panjenengan saya rasa enak ya. Jadi kalau ada teman mungkin yang Bu Yoke ada uang Bu, saya mau pinjam, teman sesama perempuan ya. Kalau saya datang aja ke rumah sama suamimu. Nah, suaminya datang ke sana sama beliaunya. Panjenengan juga sama suami panjenengan atau siapapun yang laki-laki. Berarti sudah ada 2 orang laki-laki. Perempuan ini saling berhutang. Saksinya adalah 2 orang laki-laki, masing-masing dari suaminya, ya masing-masing itu. Aman sudah. Saya kalau seperti panjenengan perempuan itu mudah. Kalau ada yang utang-utang jangan diberikan di jalan atau dimanapun, datang ke rumah saja. Tapi sama suami, enggak tak utangi. Kalau enggak mau saya lihat. Ya siapapun yang penting ada saksinya. Jangan bilang suamiku lah, terus nanti ada apa-apa nagihnya kemana katanya. Dengar saya tadi jangan bilang-bilang suamimu, suamiku. Kalau jangan bilang-bilang suamimu loh, ini duit bojoku kok, alasannya kan bisa ngoten. Jadi ditulis kemudian mendatangkan 2 orang saksi. Tapi kalau utang piutang itu saya hampir tidak pernah memberikan utang piutang di luar rumah saya. Saya utang piutang itu mesti di rumah. Sepengetahuan istri, meskipun saya sendiri. Ya. Istri saya itu tidak terus terang mau, tidak pernah ngurusi. Saya mau ngutangi siapapun, saya mau urusan uang dengan siapapun, tidak pernah tanya, tidak pernah nakokno uang saya berapa, tidak pernah kepo dan tidak pernah ngeten-ngeten. Tapi saya memiliki kebiasaan kalau ada yang utang itu ke rumah saja, mesti tak utangi. Tapi istri saya tahu. Terus ya enggak, setelah selesai ya cuman sekedar tahu saja, tapi tidak akan pernah ditanya apa kenapa kok sering begini tidak pernah. Ini tidak pernah kepo, nih. Yang penting saya sudah cukup ya sudah. Untuk yang lain-lain tidak pernah kepo, nih. Nah, maksudnya saya cuma ngeten, saya tidak pernah tahu hidup saya seberapa panjang, nih. Jadi kalau seandainya suatu saat itu ada sesuatu, nah istri saya bisa tahu, oh uangnya ada di sana, di sana, di sana, di sana dan di sana. Mungkin ngoten ya, sana. Belum nggih. Paham ya sampai di sini? Jadi harus ada saksi. Kecuali panjenengan sudah memang rela dan ikhlas jika terjadi sesuatu untuk tidak menuntut dan mengikhlaskan, ya sudah silakan dilanggar. Tapi kalau benar-benar menginginkan itu kembali, harus ditulis dan dicatat dan didatangkan saksi. Dan ini bukan masalah percaya gak percaya. Biasanya kalau sudah sahabat dekat itu tak tulis ya, walaupun hanya di percakapan WA saja. Kalau saya biasanya ngingetin utang uang sekian, tapi ojo rame-rame. Oh, enggak bisa. Istri saya mengeluarkan uang sak ini, bojoku mesti ngerti aku mau.
Ya kalau seandainya utangnya 100.000 200.000 ya nggak akan tahu kan ngoten. Tapi kalau utangnya banyak kan ojo rame-rame, ojo sampai ngerti ini dan itu, saya mesti alasannya ngoten, nggak bisa. Lek saya mengeluarkan uang jumlah sak menten pasti istri saya tahu. Jadi meskipun panjenengan sendiri nih ngoten, lek utang suruh nyatet orangnya itu. Kadang itu utang itu lali loh Bu ngoten niku. Nggih. Nggih, bener-bener lupa karena transaksinya tuh banyak sekali, kalau tidak pulang langsung dicatat itu ya kadang niku ngoten. Ya seperti di jalan kemudian ketemu, kalau dagang loh nggih biasanya kan wis tak gawe sik wis jangan cepet ngoten kan biasanya ngoten nggih. Nah itu tidak dicatat langsung ngoten itu. Akhirnya menjadi lupa. Makanya kalau di rumah itu sudah datang di rumah itu dia menenangkan diri mulai pagi diurut. Tadi ono sing utang piutang dicatati lagi ngoten nggih. Biasanya kan sering ngoten, macamnya kalau dagang kan kadang nggih ngoten, tiba-tiba langsung disaut ngoten barangnya langsung disaut. Wis kok duwe ngono. Langsung kadang kita juga tidak bisa belum mau tahu ojo waktu itu tidak bisa langsung berilah gue sekitar. Lu kadang kan ngoten itu kalau di pasar itu kan ngoten. Ya dikembalikan karena sudah kenal dekat dan kesusu-susu ngoten. Belum kita masih transaksi sama orang itu datang tak cukup isi iki cukup dhewe ngoten biasa tiba-tiba ngoten. Ya cek sik entenan ndak salah dinteni langsung diambil berilang wis ngoten. Belum, tapi kita tahu ngambilnya apa ngoten. Nah itu kalau tidak langsung dicatat kan kadang lupa ngoten nih. Jadi pak pulang ngoten itu langsung diam, di flashback mulai pagi sampai sore iki mau sing utang piutang sopo dicatati lagi ngoten. Lek ditunda sik wis alamat lupa. Nanti besok-besok orangnya bayar, iki wingi barangnya ini uangnya sekian-sekian duwe opo kadang ngoten nih. Seringkali kan ngoten nggih. Nah, niku makanya segala sesuatu itu perlu untuk dicatat, perlu. Ya yang utang dan yang utangi pun sama-sama mencatat. Sedikit sampai tanda jim ya. Antadillu, jadi mendatangkan dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua perempuan yang tardauna, yang mereka itu ridho. Antudilla, an bahwa tadilla di sini kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kamu akan, dari kata dolala napa? Dolala sesat boleh. Dolala juga biasanya dolla wajahahu, menjadi gelap. Ini jadi sesuatu yang menjadi gelap atau lupa lek bahasa di sini. Ihdahuma, ihda dari kata ahada, ahad satu, huma dia berdua kan katanya. Ihdahuma berarti satu dari dia berdua. Antadilla ihdahuma, bahwa jika kamu lupa di antara satu di antara keduanya, fatudzakiru, fa artinya maka, tudzakir kamu akan, zakaro mengingat, ihdahuma satunya yang lain, yang di sini maksudnya angge. Jadi kalau saksinya yang satu itu lupa, maka bisa bertanya kepada saksi yang satunya. Yang kedua, jika utang piutang juga boleh ditulis oleh dua belah pihak, penghutang dan yang utang. Jadi supaya satunya kalau catatannya hilang, masih ada catatan yang satunya. Jadi kalau ihdahumal ukhra, satu di antara keduanya, yang ukhra yang lain, akhor yang lain. Wala ya'ba, dan ini penting, wala ya'ba, wa artinya dan la tidak ya'ba, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia akan mengabaikan
asyuhada, jadi dia syuhada itu saksi-saksi itu. Maksudnya, dan janganlah saksi-saksi itu dia mengabaikan idza ketika apabila du'au mereka itu da'a memanggil. Jadi kalau panjenengan menjadi saksi, maka panjenengan memiliki kewajiban untuk hadir ketika diminta untuk kesaksian itu. Nah ini jadi tanggung jawab dari seorang saksi itu adalah panjenengan memiliki kewajiban hadir ketika dimintai kesaksian. Jadi ketika saya utang piutang, saya meminta tolong Bu Yoke dan Bu siapa ngoten nggih untuk menyaksikan itu. Nah, ketika suatu saat saya butuh Bu Yoke, saya butuh kesaksiannya ini. Nah, beliaunya harus hadir atau datang. Ini merupakan bagian dari ibadah. Nggih, sampai ditanda jim niku mawon rumin. Utang piutang itu adalah sesuatu yang sangat sensitif sekali. Saestu harus hati-hati. Jangankan yang tidak memiliki hubungan darah, yang satu darah pun niku lho bermasalah dengan utang piutang, apalagi yang tidak memiliki hubungan darah. Kalau dalam keadaan cukup, utang itu tidak jadi masalah, tapi dalam keadaan orang itu sudah kepepet, akhirnya flashback kembali, utangku di sana, di sana, di sana, dan di sana akan dicari. Kayak pas duwe akeh, ya bapak wis terserah, wis gak usah dibalekno, bapak ikhlas. Tapi ketika kepepet, iya yo diutang di sana, di sana, di sana, dan di sana. Ini baru terasa. Ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, 1 halaman penuh ya. Isinya tentang utang. Nah, ini macane utang ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sensitif, sehingga satu ayat, 1 halaman ini khusus menjelaskan, tidak diputul-putul. 1 ayat 1 ini 1 halaman penuh khusus masalah hutang. Iya, enggak apa-apa. Saya baca ini dulu. Nggih. Yang jelas. Nggih, Bu, ngoten memang. Kalau utangnya banyak, ya 100-200. Kalau utangnya 100-200, mungkin orang yang ngutangi bisa dengan mudah mengikhlaskan. Tapi kalau utangnya itu jumlahnya banyak, nah itu yang menjadi masalah. Kalau tiba-tiba mati, anak ahli warisnya tidak mau membayarkan itu, kan menjadi beban, jadi tanggungan orang yang mati itu. Makanya kalau utang-utang berapapun itu dibiasakan tidak singit-singitan sudah. Tapi ini banyak orang yang ngoten, utang ojo harus sopo-sopo yo, jangan tahu istri saya, jangan tahu suami saya. Padahal itu sesuatu yang berbahaya. Ada yang lain, Bu, yang ditanyakan? Monggo silakan. Nggih. Itu saya dulu pernah waktu itu titip belanjaan ke teman saya. Katanya Nggih. terus sampai kami lulus itu kelupaan nggak bayar. Nggih. Nggih. Nggih, tidak apa-apa, disodakohkan atas nama beliau yang diutangi. Saya kembalikan ini, saya tidak berniat mengambil uang itu dan saya kembalikan. Nggih. Kalau ketemu diceritani, saya dulu pernah utang 10.000, tak cari-cari kamu tidak ada. Akhirnya itu saya sedekahkan ke ini dan ini. Kalau ridho, ya sudah selesai. Kalau tidak ridho, tidak, pokoknya kembalikan ke aku, ya sudah, kembalikan lagi.
Loh, kadang ada hal-hal kecil itu yang cukup mengganggu. Ya seperti itu tadi. Utang masa lalu jumlahnya nggak banyak, tapi cukup mengganggu. Ya, contoh seperti kalau saya dulu kuliah, ya sama dengan itu, ya. Kemudian saya itu katutan pensil warna, harganya nggak seberapa. Pensil warna mungkin sekitar 150.000, ya. Tapi begitu saya buka pensil warnanya, lah kok namanya semuanya teman saya itu, ya. Padahal semua orang punya kan, kalau kuliah seperti saya kuliah pensil warnanya itu kan mereknya Faber-Castell, ya kelas kayak Faber-Castell semua. Nanti Rapido nggih ngoten, Rotring ya Rotring semua. Jadi semuanya itu punya yang seperti itu ngono. Lah aku iki nggawe sapa lah ya ngoten nggih. Itu sampai bertahun-tahun setelah lulus ya wis tak simpan rapi ngoten, ndak pernah dipakai. Bahkan saya ndak mau pakai itu ngoten nggih. Saya beli sendiri yang baru yang dipakai ngoten nggih. Karena itu buat kenang-kenangan ngoten. Nah, suatu saat bertahun-tahun kemudian saya ambil, saya lepas, lah kok nama teman saya yang ada di situ ngoten nggih. Lah yang punya saya di mana ngoten nggih. Tapi kan itu bukan punya saya. Nggih. Nah, memang harganya cuma 150.000, tapi ketika saya flashback kembali untuk bisa beli ini zaman dulu, itu sampai apa namanya, dengan susah payah nih, dengan susah payah dibelani nggak makan atau makannya dikurangi hanya untuk membeli yang seperti itu. Kalau sekarang mungkin 150.000, oh ya wis, tapi ketika mau flashback, iya ya, ini sesuatu dulu itu adalah sesuatu perjuangan. Betul, mak 150.000, tapi akhirnya jadi berhari-hari tidak bisa tidur, iki ya apa ya, digoleki enggak ya selama ini ngono ya. Terus lek sampai goleki, terus ternyata sampai dipaidu, mandar ya sing nggawa pensil warnaku sampai ngoten, umpami iki kan ngoten nggih, itu nanti menjadi beban sendiri. Akhirnya ditelepon ngoten, ini saya bersih-bersih, ternyata kok pensil warnanya katut. Nah, maksudnya itu pelajarannya adalah bukan pada nominalnya, tetapi kadang itu waktu masa-masa ngoten itu, ketika di flashback, ini dulu adalah harta yang berharga untuk dia. Kalau sekarang sih meskipun beli 10 pak ya bisa, tapi dulu itu sesuatu yang berharga. Bahkan untuk beli itu mengurangi jatah makan ngoten nggih, sampai ngoten selama berhari-hari. Seringkali ngoten nggih, riwayatnya dulu. Nggih, bukan haknya, dan riwayatnya itu yang menjadikan beban akhirnya, sehingga tidak berani untuk melanjutkan dipakai kalau belum dapat ridhonya. Ada yang lain, Bu, yang ditanyakan? Silakan. Nanti dibacanya kalau sudah selesai semua mawon. Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.